Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 1, eh, Andika Galuh Prasetya dengan NIM 12027 22002 dan teman kelompok saya. Asyifa Restu Maharani dengan NIM 12127120001. Dan saya pribadi Dihura Marianti dengan NIM 12027220003. Nah, di sini kami akan mengenai dari chapter 4 dari silabus Sistem Informasi Manajemen yang disarankan oleh dosen pengampu Bapak Ben Rahman. Pertama-tama saya ingin membahas mengenai tujuan pembelajaran. Di sini menganalisis hubungan antara sosial dan politik etis yang dibangkitkan oleh sistem informasi. Lalu mengidentifikasi dimensi utama moral masyarakat, informasi, dan prinsip-prinsip spesifik untuk melakukan yang dapat digunakan untuk memandu keputusan yang etis. Yang ketiga, mengevaluasi dampak sistem informasi kontemporer dan internet tentang perlindungan privasi individu dan kekayaan intelektual. Lalu menilai bagaimana sistem informasi telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengidentifikasi tantangan utama manajemen yang ditimbulkan oleh dampak sosial dan etika sistem informasi dan solusi manajemen. Di sini kita harus mengetahui pertama-tama memahami masalah etis dan sosial terkait sistem informasi. Mengenai pengertiannya sendiri, etika atau ethics dalam bahasa Inggris merujuk pada sebuah prinsip benar dan salah yang digunakan seseorang yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas untuk membuat keputusan untuk mengarahkan perilakunya. Dalam konteks bisnis dan teknik informasi, etika membantu menentukan bagaimana sebuah organisasi menggunakan dan mengelola teknologi informasi. Lalu, peran teknologi informasi sendiri berperan sebagai alat yang kuat untuk mencapai tujuan organisasi. Penggunaan teknologi informasi dapat memberikan berbagai manfaat seperti peningkatan efisiensi, akses cepat terhadap informasi, inovasi, dan koneksi antar pelanggan. Namun, demikian, teknologi informasi juga membawa risiko seperti ancaman keamanan data, penyalahgunaan informasi, dan dampak yang tidak diinginkan. Lalu, implementasi etikal dan social issues di sistem informasi dalam organisasi. Implementasi masalah etis dan sosial dalam sistem informasi melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dilakukan secara bertanggung jawab. Berikut ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam implementasi dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu pembentukan kebijakan etika dan sosial. Organisasi perlu menetapkan kebijakan yang jelas terkait dampak sosial dalam informasi. Kebijakan ini harus menggarisbawahi nilai-nilai etis yang dianut oleh organisasi dan bagaimana nilai-nilai ini tercermin dalam penggunaan teknologi informasi. Lalu yang kedua ada pelatihan dan kesadaran. Pentingnya untuk memberikan pelatihan kepada karyawan tentang isu-isu etis dan sosial yang berkaitan dengan sistem informasi. Membangun kesadaran ini akan membantu mereka memahami pentingnya kepatuhan, privasi data, keamanan informasi, dan dampak sosial dari tindakan mereka. Yang ketiga ada pengembangan standar dan prosedur. Organisasi harus mengembangkan standar dan prosedur operasional yang menggambarkan bagaimana teknologi informasi harus digunakan secara etis. Ini bisa meliputi bagaimana data harus diakses dan diolah, bagaimana menjaga keamanan informasi, serta pedoman etika dalam menggunakan teknologi. Yang terakhir yaitu peninjauan dan evaluasi rutin. Proses peninjauan dan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan diikuti dengan benar. Hal ini juga membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana peningkatan atau perbaikan diperlukan. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Syifa Restu Maharani. Silakan.
Terima kasih Andika. Selanjutnya ini ada manfaat ethical dan social issues in information system dalam organisasi. Manfaat dari ethical dan social issues in information system adalah dalam organisasi adalah membantu organisasi untuk memahami dan mengatasi masalah etika, sosial, dan politik yang muncul dalam penggunaan sistem informasi. 5 dimensi moral dari isu-isu ini meliputi yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Di sini terkait dengan hak informasi apa yang dimiliki individu, menghormati diri mereka sendiri, apa yang mereka bisa lindungi. Yang kedua, hak dan kewajiban properti, bagaimana hak kekayaan intelektual tradisional nantinya dilindungi dalam masyarakat digital di mana penelusuran dan akuntansi kepemilikan itu sulit. Yang ketiga, akuntabilitas dan kontrol. Siapa yang dapat dan akan bertanggung jawab atas hal tersebut, kerugian yang terjadi terhadap informasi individu dan kolektif, dan hak milik. Yang keempat, kualitas sistem. Standar kualitas data dan sistem apa yang sebaiknya kita gunakan tuntutan untuk melindungi hak-hak individu dan keselamatan masyarakat. Lalu yang terakhir, kualitas hidup. Nilai-nilai apa yang harus dilestarikan dalam sebuah informasi dan masyarakat berbasis pengetahuan. Institusi dan nilai yang mana harus kita lindungi dari pelanggaran. Next. Selanjutnya ada tren teknologi mempengaruhi etika. Tren teknologi utama yang menimbulkan masalah etika, yang pertama itu bergantung pada daya komputer. Semakin banyak organisasi bergantung pada sistem komputer untuk hal-hal penting. Lalu yang kedua, biaya penyimpanan data menurun dengan cepat. Organisasi dapat dengan mudah memelihara database terperinci secara individual. Yang ketiga ada kemajuan jaringan dan internet, menyalin data dari satu lokasi ke lokasi lain dan mengakses data pribadi. Data dari lokasi terpencil jauh lebih mudah. Lalu yang keempat ada kemajuan dalam teknik analisis data. Sini termasuk dengan profiling atau menggabungkan data dari berbagai sumber untuk dibuat berkas informasi rinci tentang individu. Lalu non-obvious relationship awareness atau NORA, menggunakan data dari berbagai sumber untuk ditemukan koneksi tersembunyi yang tidak jelas yang mungkin bisa membantu mengidentifikasi penjahat atau teroris. Lalu ada pertumbuhan perangkat seluler, pelacakan masing-masing perangkat smartphone Anda. Lalu di sini ada contoh studi kasus masalah etis dan sosial terkait sistem informasi. Salah satu studi kasus yang dapat diambil sebagai contoh dari isu-isu etika dan sosial dalam sistem informasi adalah kasus Cambridge Analytica. Pada tahun 2018, perusahaan konsultan politik ini terlibat dalam skandal yang melibatkan pengumpulan data pribadi jutaan pengguna Facebook tanpa izin mereka. Data ini kemudian digunakan untuk mempengaruhi pemilihan umum Amerika Serikat tahun 2016 dan referendum Brexit di Inggris. Skandal ini menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data, serta penggunaan data pribadi untuk tinjauan tujuan politik dan komersial. Kasus Cambridge Analytica menunjukkan betapa pentingnya memperhatikan isu-isu etika dan sosial dalam sistem informasi. Organisasi harus memastikan bahwa data pribadi pengguna dilindungi dan digunakan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Selain itu, organisasi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan politik dari penggunaan sistem informasi mereka dan memastikan bahwa penggunaan sistem informasi tidak merugikan masyarakat atau kelompok tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Deborah. Oke, terima kasih untuk kita dan Andika. Lalu untuk analisis dampak strategis itu yaitu dampak strategis dari memperhatikan isu etika dan sosial dalam sistem informasi dalam jangka panjang dapat sangat signifikan bagi organisasi. Ada beberapa dampak strategisnya, yaitu meliputi pertama itu ada reputasi, di mana reputasi ini memperhatikan isu-isu etika dan sosial dalam sistem informasi yang dapat membantu organisasi membangun reputasi yang baik dan memperkuat hubungan dengan pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini juga dapat membantu organisasi untuk mempertahankan keunggulan
kompetitif, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan. Lalu berikutnya ada kepatuhan hukum, di mana kepatuhan hukum ini memperhatikan isu-isu etika dan sosial dalam sistem informasi yang juga dapat membantu organisasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi. Hal ini dapat membantu organisasi untuk menghindari sanksi hukum dan kerugian finansial. Lalu selanjutnya ada inovasi. Jadi dampak strategis ini yaitu memperhatikan isu-isu etika dan sosial dalam sistem informasi yang dapat mendorong organisasi untuk menciptakan solusi inovatif yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab secara sosial, di mana inovasi dapat membantu organisasi untuk memperkuat posisi mereka di pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu yang terakhir itu ada keberlanjutan. Keberlanjutan itu strateginya adalah dengan memperhatikan isu-isu etika dan sosial dalam sistem informasi yang dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan keberlanjutan jangka panjang. Dan melalui keberlanjutan ini akan membantu organisasi untuk mengurangi dampak negatif mereka terhadap lingkungan dan masyarakat dan memperkuat hubungan mereka dengan pemangku kepentingan atau stakeholder-nya. Next. Keuntungan dan resiko. Adapun untuk keuntungan itu yang pertama ada efisiensi operasional. Maksudnya itu adalah sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomasikan proses bisnis, yaitu mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas yang kedua itu peningkatan produktivitas maksudnya adalah integrasi sistem informasi ini memungkinkan akses cepat dan mudah terhadap data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Contohnya seperti di lingkungan kerja kita yang ada, mungkin Andika di SDM udah ada integrasi di Pusdatinnya sendiri, Akiba juga begitu, dan saya pun di sekolah ada juga integrasi dari Dapodik gitu. Dan untuk peningkatan komunikasi, yaitu sistem informasi memungkinkan komunikasi yang lebih baik di dalam organisasi, baik vertikal maupun horizontal, yang dapat meningkatkan kolaborasi dan koordinasi. Lalu untuk resikonya, setelah tadi ada keuntungannya, yaitu yang pertama kebocoran data dan privasi. Salah satu resiko utamanya adalah keamanan data dan privacy yang rentan terhadap kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Penyimpanan dan pengolahan data yang tidak aman dapat menimbulkan resiko bagi individu dan organisasi. Kalau untuk kebocoran data ini sering banget terjadi ya di Indonesia. Dan untuk selanjutnya ada ketergantungan yang berlebihan. Jadi ketergantungan yang berlebihan pada sistem informasi dapat menimbulkan risiko jika terjadi kegagalan sistem atau serangan cyber yang dapat mengganggu operasional organisasi. Lalu selanjutnya ada kesenjangan digital, di mana penerapan teknologi informasi yang tidak merata dapat menciptakan kesenjangan digital di antara anggota organisasi atau bahkan antara organisasi itu sendiri dengan pihak lain di luar organisasi. Kalau ini contohnya di Indonesia adalah pemerintahan yang ada. Oke, nextnya untuk rekomendasi yaitu ada beberapa rekomendasinya. Yang pertama, investasi dalam keamanan cyber. Maksudnya adalah melakukan investasi yang memadai dalam infrastruktur keamanan cyber untuk melindungi sistem informasi dari serangan malware, peretasan, atau pencurian data. Ini termasuk memperbarui perangkat lunak secara teratur, penerapan firewall yang kuat, dan pengujian keamanan secara berkala. Kalau di sistem informasi namanya audit sistem informasi. Dan selanjutnya pelatihan dan pendidikan karyawan, yaitu memberikan pelatihan yang berkala kepada karyawan tentang pentingnya etika dalam penggunaan sistem informasi
juga termasuk pelatihan terkait keamanan informasi, penggunaan yang aman dari teknologi, dan tata cara penanganan data sensitif, lalu evaluasi dampak sosial dan pengaruhnya, yaitu melakukan penilaian dampak sosial dari sistem informasi yang diterapkan dalam organisasi. Lalu kita bisa meninjau apakah teknologi yang diterapkan dapat memberikan manfaat sosial atau memberikan dampak negatif pada masyarakat atau lingkungan sekitar. Next, boleh untuk Andika nih kalian. Oke, baik. Terima kasih pada teman-teman saya, Mbak Asifa Semarani dan Deborah Marianti. Sebelum kita mengakhiri untuk presentasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk teman-teman yang menonton ini. Yang pertama, bagaimana sih caranya menciptakan akuntabilitas atau konsekuensi sistem informasi? Lalu yang kedua ada bagaimana menetapkan standar untuk kualitas sistem pengamanan yang melindungi keamanan individu dan masyarakat dan melindungi nilai dan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Dalam masyarakat informasi. Nah, untuk teman-teman bisa untuk bantu jawab di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya berucapkan terima kasih. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.